sama rekan kerjanya sendiri. Ustadz, ini keterlibatan gaib gini bisa Ustadz mencelakakan orang? Oh bisa Mas, Bisa. karena ini kan bagian dari kerjaan setan Mas. Jadi kalau setan menggoda orang kan setan juga memanfaatkan dendamnya orang, setan memanfaatkan dengki, rasa dengki, dan itu setan suka hal-hal yang seperti ini, maka didoronglah oleh setan itu dengan godaan-godaan seperti itu. Kemudian ya dia diperalat oleh setan sebetulnya, meskipun kelihatannya dia memperalat setan untuk mencelakain musuhnya atau orang yang dia benci. Tapi sebetulnya orang yang seperti ini justru diperalat oleh setan, karena setan mendorong orang, mengotori hatinya dengan perasaan dendam, benci dan lain sebagainya, dan setan dengan senang hati menolong dia untuk mencelakai orang lain. Jadi ini bagian dari yang harus kita yakini, yu'minuna bil ghaibi, bahwa kita beriman kepada yang gaib. Selain yang gaib itu ada malaikat, ada hari akhir, ada Allah, juga setan-setan ini yang menggoda manusia dengan cara-cara seperti ini. Ya, bisa saja itu terjadi. Bisa jadi. Iya, Oke. seperti itu. Nah, waktu Papa sakit, Mbak Rina ngerawat, Merawat papa, sempat merawat papa. sempat merawat. Saat papa sakit, terus tapi nggak full bisa ngerawat papa karena saat itu aku udah kenal sama cowok. Oh, lagi menjalin hubungan sama Iya. pacaran lah ya. Pacaran. Gitu. Oke. Terus kemudian Ngurusin papa juga nggak setiap hari kan. Terus aku lebih kayak mentingin emosi aku gitu, kayak aku lebih milih pacaran sama cowok itu. Jadi papa nggak sepenuhnya aku urusin. nggak diurusin sampai akhirnya papanya Mbak Rina meninggal. Oke, setelah papanya Mbak Rina meninggal, nah ini kita bagi ke tadi yang awal nih. Ini kan tadi background kenapa keluarganya. Ibu gimana waktu ayah sakit? Udah nggak ada kan ibu dulu. Oh, ibu duluan meninggal. Ya, Masya Allah, ya. Iya. Baru ayah ayahnya. sakit. Berarti saat ayah sakit tuh ibu sudah nggak ada. Udah nggak ada. Terus gimana sama si cowoknya ini, gimana hubungannya? Hubungannya sama cowok ini berjalan lumayan lama, setahun lebih mungkin. Tapi saya juga ditipu juga gitu. Ternyata dia kan ngakunya single. Ternyata aku tahu dia udah punya istri. Stop, berhenti, stop. Oh ya. Mas, kamu di sini. Ini siapa? Loh, Mas? Mbak. Seharusnya saya yang nanya Mbak itu siapa, hah? Saya calon istrinya dia. Saya ini istri saya. Mbak nggak punya mata ya? Mbak nggak bisa lihat kalau saya lagi hamil, hah? Gak mungkin. Dia bilang dia mau nikahin saya dan dia udah cerai sama kamu. Apa? Cerai, Mas? Enggak. Aku bisa jelasin semuanya. Kamu mau sama perempuan kayak gini, hah? Nih. Maksud lo apa? Hei, dengerin ucapan saya. Kamu jangan ganggu lagi kehidupan keluarga saya. Gak lihat istri saya lagi hamil. Ayo, Ma. Bangun, Ma. Dasar lo ya, cewek pelakor. Kalian Oke, setelah itu memutuskan untuk pisah atau terus? Memutuskan untuk terus berlanjut. Untuk terus berlanjut. Karena udah terlanjur. Udah terlanjur. Iya. Oke, ini Yang Pak Ustadz terlanjurnya tuh gimana? Ah. Terlanjur sayang, terlanjur cinta, atau lebih dari terlanjurnya yang kita itu. Terlanjur sayang dan Udah memang benar-benar butuh dia, kemana-mana harus ada dia. Iya. Udah nggak bisa, kasarnya udah nggak bisa kalau nggak ada dia gitu. ya kayak udah ketergantungan gitu. Udah ketergantungan. tergantungan. Ya. Tapi pada saat itu, apakah istrinya dari sang suami ini merelakan atau dimadu atau dijadikan istri kedua atau gimana? Awalnya merelakan setelah tahu ada aku ya. Tapi akhirnya juga nggak direlain juga. Dia nggak kasih pada aku. Akhirnya aku sempat hamil kan sama si cowok aku. Oke. Hamil setelah nikah? Setelah nikah atau di luar nikah? Di luar nikah. Gimana ya Pak Ustadz nih? Masya Allah, ya inilah yang saya baru
dong atau baru paham ketika Mas Farid menyatakan cinta yang bukan pada tempatnya itu tadi ternyata adalah satu cinta karena dia menyintai orang yang sudah beristri, sehingga dalam bahasa lain ketika istrinya tidak rela, tidak ridho untuk menerima ini kan menjadi merebut, dalam tanda petik mohon maaf ya, merebut suami orang. Kecuali kalau dua-duanya ridho untuk menerima. Yang kedua bukan pada tempatnya karena melakukan hubungan sebelum nikah sehingga sampai terjadi kehamilan. Jadi Mbak Rina, kita mungkin bisa memahami kondisi psikologisnya Mbak Rina ini Mas Farid. Ketika kasih sayang orang tua, ketika perhatian orang tua tidak dia dapatkan, kemudian ada orang yang memperhatikan dengan baik, meskipun mohon maaf di balik perhatian, di balik kebaikan itu ada tendensi, ada minat untuk mendekati itu ya. Tapi ini akhirnya menjadi pelarian, pelampiasan. Disinilah makanya Islam itu mengajarkan dalam konsep bahwa baiti jannati, rumahku surgaku. Rumah harus menjadi suasana yang menyenangkan dan menggembirakan bagi anak, supaya seluruh anggota keluarga tidak mencari perhatian ke orang lain. Nah, nasib yang dialami Mbak Rina ini ketika keluarga tidak menjadi surga, menciptakan ketentraman, kebaikan, keteduhan, akhirnya ada orang yang memperhatikan itu. Dan bagaimanapun ketika yang dilakukan Mbak Rina ini sudah merusak hubungan rumah tangga, ini menjadi sesuatu yang terlarang Mbak Rina. Ini menjadi sesuatu yang diharamkan oleh agama. Karena dampak-dampaknya itu akan menjadi semakin luas. Silaturahim menjadi terputus paling tidak. Kalau ini sampai terjadi perpecahan antara suami dan istri. Oke, Mbak Rina, gini, kedua orang tua dari laki-laki itu tahu kalau Mbak Rina mengandung anaknya. Tahu. Iya. Mereka setuju atau justru menentang? Tidak setuju. Kenapa boleh tahu? Dia bilang mungkin itu bukan anak kamu gitu. Orang tuanya bilang ke cowok aku ya, bilang bisa aja itu bukan anak kamu gitu. Oh, karena asumsinya adalah kalian di luar nikah kan? Karena kehidupan kita juga yang jauh banget kayak aku, jadi dia itu berasal dari kayak orang tinggal di kampung gitu aslinya, terus sedangkan aku kan kegiatannya mungkin di Jakarta lebih banyak gitu. Terus mereka bilang aku itu kehidupannya hedon kayak perempuan Jakarta gimana sih, bisa aja dia pergi kemana kan kamu nggak tahu itu anak kamu atau bukan kan, tidak tahu. Jadi saat itu orang tuanya mereka amat sangat menentang. Padahal saat itu kami pengen nikah walaupun hanya nikah agama, tapi nggak jadi. Nggak jadi. Karena keluarganya sangat menentang. Kalau dari pacarnya Mbak Rina ini sendiri, kenapa ya mengundurkan diri gitu untuk setidaknya jauh dari tanggung jawab gitu untuk menikahi Mbak Rina? Iya, jadi pas dia berubah pikiran, tadinya mau nikahin sampai nggak jadi nikahin karena kata yang bisa lihat dia itu kayak di pikirannya dibikin ngebuat ngelupain aku sama keluarganya. Biar nggak inget sama aku, biar rasanya hilang. Karena dia kekeh kan pengen cerai sama istrinya buat nikahin aku karena aku hamil. Tapi ternyata orang tua si cowok aku tetap kekeh dan dia berubah pas aku udah lagi hamil, udah mau nikah, dia tiba-tiba berubah nggak jadi, dan dia bahkan bilang udah nggak cinta. Ini konsekuensi. Tadi makanya Islam itu sangat ketat dalam hal urusan perzinahan. Bahkan mendekati aja tidak boleh. Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati. Karena dampaknya, resikonya ini akan sangat besar. Baik secara sosiologis maupun psikologis. Gitu ya. Apalagi Mbak Rina ini tergolong orang yang dalam tanda petik merebut orang. Jadi hadis Nabi mengatakan itu dari riwayat Abi Hurairah mengatakan orang siapa yang memisahkan atau memutuskan hamba dari tuannya, memutuskan istri dari suaminya, maka dia akan
menjadi bukan bagian dari umatku, atau tepatnya bukan bagian dari umatku seseorang yang memutuskan hamba dari tuannya. Jadi memutuskan hamba waktu itu budak dari pemiliknya atau dari tuannya aja sudah dianggap tidak bagian dari umatnya Nabi. Apalagi memutuskan istri dari suami gitu. Juga dalam hadis lain disebutkan bahwasanya perempuan yang memisahkan istri dari suaminya hanya untuk dimiliki atau dimonopoli dengan egonya sendiri, maka dia akan mendapat dosa besar. Jadi apa yang dilakukan Mbak Rina ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Mbak Rina juga harus belajar dari kasus ini, bahwa perjalanan hidup Mbak Rina itu ternyata banyak hal-hal yang membuat Mbak Rina ini menjadi banyak melakukan dosa-dosa besar. Bahkan menurut Al-Atsari dalam kitab Jawahirul An-Iktiratul Akbar, dia mengatakan bahwa suami atau laki-laki atau perempuan yang memutuskan hubungan suami atau istri orang lain itu juga menjadi bagian dari dosa besar. Jadi Mbak Rina, apa yang Mbak Rina lakukan pada masa-masa yang lalu itu adalah merupakan masa kelam Mbak Rina. Ini menjadi pelajaran terbaik, menjadi pelajaran yang harus kita jalankan. Mbak Rina nggak usah putus asa, Mbak Rina nggak usah kemudian ya menyesali harus menjadi muhasabah bagi Mbak Rina dan kita semua. Bagaimana bahayanya, bagaimana resikonya menjalin hubungan yang tidak resmi sesuai dengan koridor-koridor yang ditetapkan syariat. Itu berat resikonya Mbak Rina. Tapi akhirnya Mbak Rina ini anaknya melahirkan atau gimana dengan hubungan itu dengan pacarnya itu? Waktu itu sempat waktu dia mau tinggalin juga, aku sempat ngancam dia untuk bunuh diri.